tak mungkin bagi Tuhan. Tidak pernah dianggap siapa-siapa. Ketika kita berjalan bersama terang, kita berjalan melayani, tidak perlu cari uang. Tuhan sudah siapkan untuk hidup orang yang berkenan kepada Dia. Beri kemuliaan bagi Dia. Terang telah datang kepada dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. ya, Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Kami terbatas Tuhan, tetapi kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Serang-Mu tidak pernah terbatas dalam setiap hidup kami. Yesus, terima kasih. Bapa di surga, inilah kami Tuhan yang sudah hadir di tempat ini Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya lewat kekuatan firman-Mu. Kami percaya hari ini pun juga kami menjadi terang di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus semua orang yang berkati Tuhan bersama-sama. Amin. Tuhan, shalom. Apa kabar? Luar biasa. Yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, saya berterima kasih buat Bapak, Mama, dan saudara semua yang telah hadir pada malam hari ini, dan saya minta maaf kalau ada keterlambatan sedikit. Dan terima kasih kepada pemain musik semuanya, Tuhan memberkati, musik leader, pemain tamborin, terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Salam, saya percaya hari ini saudara pulang akan diberkati oleh Tuhan. Beri kemuliaan bagi anak kita. Dan salam kita kali ini, katakan kali ini kita ganteng, kita cantik, Tuhan memberkati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan hanya setengah jam supaya jangan lama, tapi saya percaya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema hari ini Light for the Nation, terang bagi bangsa-bangsa. Tapi sebelum terang bagi bangsa-bangsa, saya percaya kita terlebih dahulu kita menjadi terang bagi diri kita sendiri. Amin. Mari buka kita secara cepat Matius 2 ayat 1 sampai 2 saja. Matius 2 ayat 1 sampai yang kedua saja. Ada ayat? Ada. Kita baca bersama-sama di 2 ayat saja.
Hitungan ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang Majus dari timur ke Yerusalem, ayat kedua, dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang menyembah dia. Puji nama Tuhan. Sebenarnya sederhana. Tiga orang Majusi yang mewakili. Mereka berjalan cukup jauh dari Mesopotamia, yaitu di Irak sana. Mereka hanya melihat apa? Bintang. Melihat apa? Bintang, yaitu terang. Mereka menyembahnya siapa? Siapa yang menyembah? Mau datang menyembah bayi. Bayi sebenarnya tidak bisa sembah. Karena ada apa? Ada terang. Ada terang dari surga. Makanya diutamakan orang kalau hidup melihat terang, pasti ada perubahan. Dia akan mengikuti terang itu. Amin. Orang Majus mempunyai keputusan yang tepat. Karena mereka melihat terang. Makanya saya percaya kita semua adalah anak-anak yang terang. Katakan kiri kanan, saya anak-anak yang terang. Orang biasa itu kalau terang sama terang, sudah mungkin terlalu bersinar. Kalau terang pergi juga pasti bersinar. Terang itu sudah bisa. Nah, saya percaya semua saudara yang datang ke tempat ini adalah orang-orang terang yang akan diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu harus keluar. Karena kita semua di sini adalah sudah percaya Yesus sang terang itu. Amin kok. Pikirnya sudah percaya Yesus itu sang terang. Maka genaplah apa yang dikatakan Mika 5 ayat yang kedua. Nubuatan itu terjadi. Mika 5 ayat yang kedua. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efratah, hal yang terkecil di antara kaum Yehuda, dan padamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulanya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nubuatan ini genap apa yang dikatakan Mika. Jadi terang itu telah nyata, terang itu telah hadir, terang itu telah hadir. Bukan sekarang seremonial lagi kita memperingati hari kelahiran Yesus, tetapi sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus bagaimana bertanya ke dalam hidup saudara dan saya, apakah Yesus sudah ada di dalam hidup saudara atau belum? Itu yang penting. Makanya kita punya panggilan terang atau perjanjian terang. Yang pertama adalah menyerahkan hidup kita. Panggilan kita yang pertama dalam terang itu, yang pertama adalah panggilan penyerahan hidup saudara dan saya. Makanya dalam Mazmur 37 ayat 5 dan 6 berkata, satu orang bacakan bagi kita semua. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Terus, enam. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Amin. Yang paling pertama dalam hidup kita menyerahkan kita punya hidup untuk Tuhan. Amin kok. Kita bukan hanya seremonial setiap bulan Desember kita memperingati hari kelahiran Yesus. Itu sudah 2000 tahun yang lalu. Tetapi yang paling utama dan terutama adalah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Maka
maka kebenaranmu, hakmu seperti siang. Kita punya hak karena kita anak-anak terang. Ketika kita serahkan kita punya hidup kepada Tuhan, kita menjadi terang, kita berdampak bahwa Tuhan akan menerangimu. Tuhan akan memberikan hakmu. Di mana siang hari, di mana saya kita berada, andalkan Tuhan. Yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Saya dalam hati hanya satu dalam Tuhan Yesus, terima kasih. Yang tidak pernah dianggap keluarga, yang tidak pernah dianggap siapa-siapa. Ketika kita berjalan bersama terang, kita berjalan melayani, tidak perlu cari uang. Tuhan sudah siapkan untuk hidup orang yang berkenan kepada Dia. Maka Tuhan siapkan Dia yang berhak. Beri kemuliaan bagi Dia. Intinya apa? Hidup kita harus berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Orang yang tidak anggap saudara dan saya tidak ada masalah. Makanya ada perbedaan antara orang yang terang dan orang yang gelap. Coba buka di Yohanes. Yohanes 3 ayat 19. Bacakan satu orang. Dan inilah hukuman itu. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia. Terang telah datang kepada dunia. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Ya. Sebab perbuatan-perbuatan Mereka. jahat. Ayat 20 langsung coba ada. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Amin. Sekarang ini saya percaya siapa di sini akan menjadi anak-anak terang. Siapa percaya saudara akan menjadi anak-anak terang? 2023 masuk 2024, saudara akan lebih bersinar. Lebih bersinar, bukan hanya sekadar terang, tapi harus bersinar. Karena tantangan saudara dan saya adalah kegelapan. Hidup saya sekarang ini semakin hari semakin jahat. Banyak orang Kristen sekarang ibadah, menyembah Tuhan. Saya akan terang, makanya akan ada berbeda. Orang yang terang dan orang yang akan lebih bersinar. Orang terang, orang Kristen itu terang. Waktu beribadah kepada Tuhan, datang menyembah Tuhan, menangis. Tapi pulang di rumah terpana Tuhan. Kita bisa lihat, bukan waktu di beribadah, bukan waktu di gereja, tetapi waktu di rumah tangga. Tantangan terbesar bukan kita, saudara dan saya. Tantangan terbesar adalah pola pikir kita, pikiran kita, hati kita. Mau jahat, mau baik, dari pikiran, dari hati. Saudara pernah tahu? Pernah lihat sendiri orang menyembah Tuhan? Luar biasa. Tapi kalau di rumah ada apa lagi kosongnya? Ada kosongnya? Di sini saudara ada ya? Tapi di sini saudara ada. Saya percaya 2024 kita menjadi orang-orang yang lebih cemerlang, orang-orang yang terang. Ada perubahan. Kekristenan itu perubahan. Ada dampak, ada impact. Satu teman ada di sini, satu teman. Saya orang yang paling nakal. Saya kalau ngabuk tapi terlalu di mana-mana. Tapi kalau kita mau berubah, Tuhan akan angkat kita. Tuhan akan mengetahui kita. Tuhan akan meluruskan jalan kita. Apapun masalah tantanganmu, Tuhan pasti sanggup melakukan perkara-perkara besar. Amin. Karena kita lebih daripada orang-orang benar. Bukan hanya slogan. Jadi musuh terberat kita adalah gelap. Gelaplah. Ini lilin murah. Coba saudara masuk di hutan, hanya satu lilin, murah.
Dia bisa memerlukan saya. Itulah hidup saudara dan saya. Harus bisa memecahkan saya. Ingat, bukan setiap Natal kita datang kepada Tuhan minta ampun dosa. Minta ampun dosa terus. Itu seremonial. Itu akan kawin. Saya bicara salah kok. Tuhan satu kali saja. Makanya dalam perayaan Natal bukan hanya berbicara dia lahir, tapi bagaimana impact Yesus yang kita percaya ada dalam hidup saudara dan saya. Yang pertama, kita harus menyerahkan hidup kita benar-benar kepada Tuhan. Yang kedua apa? Cepat-cepat tadi. Karena kita dipilih. Saudara percaya saudara dipilih oleh Tuhan? Saudara percaya saudara dipilih oleh Tuhan? Lembaga yang saudara percaya oleh Tuhan? Pada kemudian bagaimana kita? Kita dipilih Tuhan. Jadi kalau kita sudah dipilih Tuhan, kita akan ada perbedaan. Gelap dan terang. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita adalah umat pilihan Tuhan. Kita dipilih Tuhan, dan kita menjadi amanatnya Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9. Cepat saja. Tetapi kamulah kita ini bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Kita ini imam. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Ya. Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya. Keren. Kita dipanggil dari kegelapan, coy. Kita ini imam. Imam itu orang yang percaya kepada Yesus. Makanya pelayanan kita tidak usah pilih-pilih. Yang main keyboard, yang ini sini, yang persembahan, yang tambahin, yang khotbah. Dimakan Tuhan satu kita. Tidak usah pilih-pilih. Minta bagi sering usah. Tuhan tahu. Biar main tamborin dengan khotbah, saya betul sama di mata Tuhan. Karena kita semua dipilih oleh Tuhan. Berikan mulia kita. Orang kalau pilihan Tuhan itu beda. Hidupnya selalu baru. Yang lalu sudah berlalu, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Di 2024 maka kita akan menjadi lebih baik lagi. Amin kok. Amin lah. Ada ilustrasi begini. Agaknya dia keluar dari air, dia sudah bersih. Tiba-tiba dia jalan, muncullah babi lewat. Si gajah yang besar ini dia menyingkir. Terus si kawan gajah bertanya kepada gajah yang besar itu, kenapa kamu menyingkir? Katanya kamu raja hutan. Kamu bisa berbuat apa saja. Si gajah besar itu membuat apa? Saya harus menyingkir karena saya sudah bersih. Saya bisa injak babi itu, bisa. Kalau saya injak, saya punya kaki kotor. Buat apa? Lebih baik kita bersih. Harus ada perbedaan yang kotor. Kalau kita terang, harus ada perbedaan yang gelap. Saudara mengerti tak maksud saya? Harus ada perbedaan. Karena kita dipilih Tuhan. Saya pun teman ini saya kata-kata dia selalu saya pakai. Ini pamer segala jalan.
Dia bilang begini, kita manusia ini, apa yang kita lakukan saja dengan baik. Bukan pilih khotbah kok apa, kita pilih lakukan yang baik. Pilih orang sakit kok, tolong orang kok, kita lakukan saja. Toh yang terakhir, yang kasih pakai kita bos kaki sepatu orang lain. Jadi itulah pelayanan. Kita hidup ini mau ke apa? Terakhir orang yang pakai kita bos kaki dan sepatu. Kalau kita orang dipilih Tuhan, lakukanlah yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Yang keempat, singkat saja. Kita harus membawa terang kepada bangsa-bangsa sesuai dengan tema Light for the Nation. Itu juga keras banget. Kepada yang tadi terjemahan itu lah. Untung ada teks, kalau bisa parah ini. Light for the Nation. Teranglah bagi bangsa-bangsa. Baca lagi kita. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Bukan, belum. Itu terus. Kisah Rasul 13 ayat 47 dan 48. Nah, nanti saudara akan tahu. Kita ini sebenarnya kita percaya Yesus diselamatkan. Bahwa tugas kita di dunia itu membawa keselamatan. Bukan hanya Yesus saja. Tetapi tugas kita ini membawa orang kepada keselamatan. Coba baca. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa. Menentukan kita ini menjadi terang. Bagi siapa? Bangsa-bangsa. Dan tidak mengenal Allah. Ya. Supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Nah, saudara tahu, luar biasa tuh kita sudah dipilih Tuhan. Kita menyerahkan kita punya hidup. Kita dipilih Tuhan. Kita ditentukan Tuhan. Yang paling terakhir, harus bisa menjadi terang kepada bangsa-bangsa. Lihat apa? Memberitakan keselamatan. Karena saudara dan saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Kita adalah anak-anak terang. Bahwa terang itu harus bersinar kepada bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa dimulai dari mana? Keluarga dulu. Terus di mana? Sekolah, kuliah, lingkungan, masyarakat umum. Kita harus bisa membawa keselamatan itu. Kita percaya Yesus sudah datang menyelamatkan kita. Amin. Kita sudah percaya maka kita harus menyelamatkan orang dari kegelapan. Jangan kita mau menang sendiri bisa. Maka lihatnya frame ini. Yang terakhir kita tampilkan frame. Kita punya hati benar-benar kepada Tuhan. Kita utamakan Tuhan terlebih dahulu. Tuhan akan buka jalan. Yang tertutup Tuhan buka. Dalam pelayanan manusia tidak bisa menutup pekerjaan Tuhan. Sekalipun ada yang tidak datang, Tuhan tetap bukakan pintu untuk kita melakukan perkara yang besar. Ayat terakhir kita baca bersama-sama, kita tutup. Matius 5 ayat 16 kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah. Allah kita dahsyat. Kita adalah anak-anak yang dipilih oleh Tuhan. Karena kita sudah serahkan hidup kita kepada Tuhan. Maka kita harus menjadi terang. 2024 akan menjadi lebih baik. Kita akan diberkati oleh Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan
saya. Di balik itu nomor 8. 1, 2, 3. Yang tidak ada. Tidak ada, pakai saya simpan dulu. Nomor 12. Oh, nomor 8 kayaknya punya saya tadi. 12. Kasih ke Mak. Ya. Nomor 13. 13. Silakan kembali saya. Nomor 13. Oke. Nomornya ada kakak. Ya. Nomor 28. 28. 28. Ada? Oh ya. Nomor 44. 44. Tenang semua kebagian. 44. Oke, terima kasih. Selamat datang, terima kasih. Nomor 15. Nomor 15. Oke, selamat datang. Nomor 57. Nomor 57. Ada? Oke, sekarang nomor 58. 58. Nanti kadonya dibuka sama-sama ya, kita sama-sama menikmati. Nomor 61. 61. Terima kasih Pak Nek. Selamat datang. Oh ya. Nomor 77. 77. Oke, selamat datang sayang. Nomor 7. Nomor 22. 22. Nomor 17. 17. Oke, terima kasih. 17. Nomor 29. 29. Terima kasih. Nomor 62. Oh. Nomor 82. 82. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 18. Sudah. Yang bagi sondok pesannya boleh. Nomor 27. Baik, baik. Khusus ya. Nomor 46. Nomor 34. Terima kasih, selamat datang. Ya. Nomor 26. 26. Nomor 26. Tidak ada saya simpan. Nomor 24. 24. Oke. Selamat datang sayang. Mana ininya? Mana nomornya mana? Nanti tapi ulang 5. Oke sayang. Walaupun nomor berapa? Nomor 6. Nomor 6. Nomor 1. Nomor 1. Wih, ini kok bisa nomor 1? Terima kasih banyak. Oh, begitu. Nomor 6. Nomor 6. Oh, mama. Terima kasih. Nomor 41. Nomor 7.
70. 70, aduh, ya tambah ini tenang. Saya sudah tahu isinya. Oh ya. Tas mehong ini. Nomor 71 tidak, 70 tidak ada. 1, 70, 2, oh ada. Wih, ini dapat tas buat ibu. Oke, terima kasih. Selamat datang. Nomor 78. 78, Mama Mantola. Nomor 97. 97. 97. Sudah selesai, ada yang belum dapat? Itu tinggal nomor berapa di situ? Sama bisa lihat. Pengaruhnya kurang, ibu naik di sana. Tinggal satu saja. Ini nomor 6. Oh, ini 26 sudah ada dulu. Ini 26. Ini 8. Yang punya ini 23. Ada 23 di situ. Punya Pak Andre. Sudah ya? Sudah ya? Berarti tinggal nomor berapa yang belum ada? Berapa orang? Masih banyak orang. Nomor 3 ini 26 dengan 8 ada di sini sudah. Saya serahkan mic-nya ke Ibu Mei. Karena ada nomor yang tidak ada kadonya. Tidak ada. Oke, berarti